Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Semoga kawan-kawan yang pastinya dilancarkan segala urusannya bekerja di negara beton ini, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus pembunuhan yang terjadi kepada mahasiswa magang yang berada di negara Jepang sana. Dan tentu mahasiswa ini berasal dari Indonesia. Dan bagaimana jalan ceritanya kawan-kawan, dan siapa pelakunya kawan-kawan, dan siapa yang dicurigai ini menjadi dalang utama dari kasus pembunuhan mahasiswa ini. Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Tanggal 23 Agustus 2023, kasus yang terjadi kepada salah satu mahasiswa magang yang berada di negara Jepang sana, yang dimana si adik ini adalah sebuah mahasiswa yang mana ini diterbangkan ke Jepang oleh sebuah LPK. Ini ditemukan meninggal dunia di daerah Gunan Maebashi sana Selasa sore, tepatnya adalah tanggal 22 Agustus 2023, dalam keadaan meninggal dunia setelah adik yang bernama Joshi Putri Cahyani ini hilang pada tanggal 17 Agustus 2023, tepatnya adalah hari Kamis. Jadi dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 23 Agustus adik ini telah menghilang. Dan kemudian karena ini melibatkan kasus yang menurut aku adalah kasus lumayan besar ya, karena diduga pelakunya ini pernah memiliki catatan kriminal. Nah, akhirnya tanggal 23 Agustus 2023 ini disiarkan langsung oleh TV di negara Jepang sana. Jadi kalau kawan-kawan ini mencari berita ya tentang kasus pembunuhan dan bagaimana sih kronologinya, kawan-kawan akan kesulitan untuk mendapatkan informasi secara detail kalau kawan-kawan bekerja di negara Hong Kong ini, karena banyak sekali situs-situs tentang kondisi kejahatan di negara yang sekiranya ini bisa mempengaruhi psikologis orang yang membacanya, khususnya bagi yang tinggal di negara Hong Kong ini diblokir oleh pemerintah Hong Kong ya, sejak kasus terjadinya pembunuhan di negara Hong Kong ini kemarin yang sempat ramai ya kan kawan. Kalau kawan-kawan aktif di sosial media tentu hal seperti ini tahu. Oke. Nah, Joshi ini diinformasikan hilang sejak tanggal 17 Agustus 2023, dan ini terakhir terlihat si Joshi ini meninggalkan asrama, tepatnya adalah di asrama Nihongo Kekonya sejak 2 minggu lalu. Jadi nggak tahu ini ejaan bacaan ini bener apa enggaknya. Kalau memang bacaan dari yang saya ucapkan adalah salah, tolong dikoreksi ya. Intinya si Joshi ini keluar dari asrama tepatnya adalah 17 kan. Nah, setelah itu tidak ada informasi atau komunikasi tentang si Joshi ini, baik itu komunikasi dengan kawannya maupun pihak keluarga ya, karena dari sejak tanggal 17 sampai tanggal 22 ini tidak ada informasi, maka pihak keluarga ini menghubungi teman-temannya dan teman-temannya pun juga mencari. Jadi ada beberapa pihak yang dilibatkan untuk mencari keberadaan si Joshi ini. Salah satunya adalah pihak asrama, yang dimana ini seharusnya mengetahui bahwa si Joshi ini tidak pulang dari tanggal 17 Agustus kan. Oke, pihak kedua yang mencari adalah dari ICG, yang dimana ICG adalah Indonesian Community in Japan, dan ini berdiri tahun 2007-an kawan-kawan, yang dimana ini semacam sebuah sosial media yang di dalamnya ini pengikutnya sebanyak 29
milikan follower kayaknya ya. Namun fungsi dari ICG ini tidak hanya fokus memberikan informasi, tentu menerima informasi atau mungkin pertanyaan dari masing-masing follower di dalamnya. Bahkan ini fungsinya juga mencari kalau ada orang hilang, dan banyak banget ya fungsinya, dan ini ketuai oleh Pak Arief Tamat tadi. Jadi wajar aja ketika ada informasi pencarian orang hilang, ICG ini tampil di muka juga ikut membantu, dan channel ini mencari tahu tentang berita ini di sosial media, khususnya di sebuah grup Facebook yaitu ICG tadi. Jadi kalau kawan-kawan penasaran sih tentang informasi di negara Jepang apa aja, silakan follow ya. Nah oke, pihak yang ketiga adalah KBRI yang tentu dilibatkan tentang persoalan ini. Jadi KBRI yang berada di Jepang ini fungsinya adalah mengayomi, tentunya menerima sebuah informasi, dan ketika ada pencarian orang hilang secara otomatis ini juga harus melapor KJRI. Jadi wajar aja pada waktu hilangnya si adik Josie ini, KJRI harus tahu juga ya, karena dengan memberitahu KJRI secara otomatis nanti juga melibatkan pihak polisi di negara penempatan mereka bekerja dan teman-teman yang lain, bahkan dari LPK sendiri yang memberangkatkan si Mbak Josie ini ya. Namun pihak keluarga juga dihubungi ya perkara ini, dan setelah dilakukan pencarian baru pihak dari kepolisian di Jepang sana ini menemukan mayat yang diduga bahwa mayat ini adalah Mbak Josie Putri Cahyani. Setelah itu dikonfirmasi temannya, pihak asrama, dan juga keluarganya ya. Nah di dalam kasus seperti ini ternyata si Mbak Josie ini memiliki teman akrab di Jepang, yaitu yang bernama Chiro Kajimura. Sekali lagi ini ya, apakah benar ejaanku, sekali lagi mohon dikoreksi ya. Nah Keiichiro Kajimura ini pernah terlibat juga kasus pembunuhan di tahun 2017. Saya tidak tahu apakah si Josie ini tahu bahwa orang yang dekat dengan dia ini memiliki kasus pembunuhan di tahun yang lalu. Oke kawan-kawan, dari kasus seperti ini kita berharap polisi di negara Jepang ini benar-benar mengusut secara tuntas siapa pembunuhnya ya. Walaupun masih dalam proses penyelidikan, secara otomatis juga adanya otopsi di tubuh Mbak Josie ini, dan kita berharap bahwa kasus ini gamblang dan pelaku ini mendapatkan ganjaran yang setimpal-timpalnya, karena kita tahu di negara Jepang sana ini kasus pembunuhan seperti ini cuman di penjara nggak lama kemudian bebas lagi, dan ini bisa melakukan kejahatan berulang kali ya. Intinya memang kondisi di negara Jepang kasus kriminal ini sangat tinggi sekali kawan-kawan. Nah dari kasus seperti ini bagaimana sih kehatian kita mengenal orang di negara manapun atau orang lokal, nggak hanya di negara Jepang, Makau, Malaysia, Singapura, bahkan di negara Hong Kong pun juga kawan-kawan harus lebih berhati-hati ya, karena kita tahu bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena niat kawan-kawan. Ada juga kejahatan itu terjadi karena memang lihat pertama kali bisa saja melakukan, kayak di negara Jepang ini kawan-kawan ya, karena kita tahu bahwa peningkatan kejahatan di negara Jepang sejak tahun 2021 sampai 2023 ini meningkat secara drastis kawan-kawan, yaitu total dari kejahatan yang terjadi di sana ini lebih dari 3.000-an lebih, intinya seperti itu. Dan kejahatan ini tidak hanya pembunuhan, namun pelecehan terhadap anak kecil juga terjadi. Dan alasannya ini bukan karena dendam, bukan karena sakit hati, namun karena melihat dan saat itu pengen membunuh, maka dia akan melakukan pembunuhan. Jadi intinya kejahatan di negara Jepang ini terjadi bukan karena sakit hati, atau terjadi bukan karena di ibaratnya adalah orang kenal ya,
Namun orang yang nggak kenal di tengah jalan pun kalau memang pengen membunuh, maka mereka akan melakukan pembunuhan tersebut walaupun itu di keramaian pun. Dan kejahatan di negara Jepang ini semakin naik ini semenjak COVID-19, yang dimana larangan-larangan kumpul ini dicabut. Nah, kemudian mereka keluar dan banyak diantaranya ini karena depresi setelah terjadinya COVID-19. Sebelum COVID-19, pertengahan COVID-19 ini kan banyak warga di sana ini di PHK, kemudian kehilangan kerjaan, kemudian barang-barang juga naik, kemudian kebutuhan hidup naik, dan juga kesehatan juga naik. Banyaknya mereka yang kehilangan keluarga karena masalah penyakit COVID, kemudian ditinggalkan keluarga. Ini akhirnya mempengaruhi psikologis mereka, dan akhirnya mereka melakukan kejahatan, baik itu kejahatan terhadap keluarganya maupun orang lain. Bahkan orang yang ditemuin ini bisa saja dibunuh kawan-kawan di sana. Ya, jadi ini yang sekarang ini menjadi PR yang terbesar di negara Jepang sana. Bahkan tahun 2021 ini kan masa-masa COVID ya, masa-masa COVID di MTR kawan-kawan ya. Tahun 2021 di MTR ini sebanyak berapa? 21 orang per 18 orang ini dibunuh dengan pisau hari itu ketika menjelang Halloween. Nah, ini serem banget. Bahkan ada juga 3 mahasiswa di depan sekolahnya. Nah, waktu dia tuh mau ujian, ini juga dibunuh dengan orang yang nggak dikenal. Bahkan ada juga ibu dan juga anak ini dibunuh juga oleh seorang wanita yang ia temuin juga. Jadi intinya pembunuhan di negara Jepang ini sangat meningkat sekali kejahatannya, dan tanpa alasan itu juga ada, dan itu banyak banget. Jadi wajar aja dalam kasus Joshi Putri Cahyani ini, apakah benar pelakunya ini adalah orang terdekat yang konon bernama Keijiro Kajimura yang memiliki riwayat catatan kriminal, yaitu pernah membunuh tahun 2017, atau memang orang lain yang melakukan. Jadi polisi masih melakukan investigasi mengusut tuntas kasus ini, dan kita berharap kasus ini benar-benar menemukan jalan terangnya, bahkan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Karena apa? Bisa saja ini pelaku kalau dibebaskan kembali dan hukumannya ringan, gak hanya orang lokal ya yang dibunuh, bisa saja pelaku juga mengincar pekerja migran Indonesia yang berada di negara Jepang sana. Nah, kawan-kawan semuanya, saya berharap kawan-kawan mungkin bisa mendoakan untuk almarhumah Joshi Putri Cahyani ini, sekaligus kawan-kawan bisa berdonasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan, karena kita tahu bahwa almarhumah ini sedang magang. Secara otomatis kalau magang ini membutuhkan biaya banyak juga ya untuk proses-proses selanjutnya. Walaupun ada dari pihak yang menerbangkan ke Jepang, sekali lagi bahwa bagi kita ya bersolidaritas untuk kasus saudara kita di negara perantauan ini perlu juga. Jadi kalau pengen donasi monggo, kalau enggak monggo ya. Nah, terakhir yang saya baca di sebuah status, pacar dari ini ya, pacar dari bukan pacar ya, orang terdekat dari Mbak Joshi Putri ini konon katanya mengunggah sebuah tulisan yang dimana si Keiichiro ini pengen melakukan bunuh diri setelah mendengar bahwa si Joshi Putri ini meninggal dunia. Apakah itu hanyalah sebuah alasan atau cuman basa-basi? Kita ngelihat nanti kinerja dari polisi Jepang sana bagaimana tentang kasus selanjutnya. Tapi kita berharap bahwa si pelaku ini harus dipenjara seberat-beratnya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya tentang informasi ini, kasus ini. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.